Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du. Segenap jamaah salat tarawih Masjid Ar-Rahmah, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Kelihatan mukanya muka bahagia semua. Karena menyongsong atau memasuki bulan Ramadan, orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran. Allah akan jaga jasadnya dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama kali saya masuk di sini, ini saya lihat tadi imamnya masih muda-muda. Suaranya empuk-empuk banget. Saya yakin yang sepuh-sepuh, yang tua-tua ini pasti lebih empuk lagi suaranya. Yakin banget saya guru-gurunya, kalau muridnya aja kayak begini, gimana guru-gurunya? Kayak Ustadz Dayat atau kayak para sesepuh, para asatidz lain yang sudah sepuh, saya yakin ini lebih empuk dan lebih garing suaranya. Yang kedua, Bapak Ibu, ini terawih yang menurut saya pas, cocok segini. Karena tadi sebelum memulai terawih, imam ini sawu wa'tadilu, rapatkan dan luruskan. Jadi yang diseru oleh imam di sini bukan kencangkan sabuk pengamanmu. Artinya nggak terlalu cepat. Ada terawih Bapak Ibu yang terawihnya cuma 7 menit. 7 menit 20 rakaat. Jadi bukan sawu wa'tadilu, tapi kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita akan berlari 300 km per jam. Ada itu, bukan di Jakarta tapi. Ini terawih yang seperti ini alhamdulillah udah sedang. Udah cocok dengan kita semua. Saya yakin kalau Bapak Ibu terawih 3 jam, kira-kira Ar-Rahmah malam ini terawih 3 jam, besok pada balik lagi nggak kemari? Pasti pada nyari yang cepat ya. Tapi jangan kebangetan cepat juga. Kalau kebangetan cepat, kasihan Ustadz Dayat. Yang kena apanya? Pinggangnya biasanya yang kena. Kalau kebangetan cepat. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, beliau bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan atas kalian puasa, dan aku mensunnahkan, aku mentradisikan untuk kalian mendirikan malamnya atau qiyamul lail. Maka barang siapa yang mendirikan Ramadan, faman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi wa qayauma waladathu ummu. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, ini imanan wa ihtisaban, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan ini seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya bersih dari dosa-dosa. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan imanan wahtisaban, imanan di sini tasdiqon biwa'dillah. Tasdiqon biwa'dillah atau tasdiqon biwujudi siyam. Orang yang berpuasa Ramadan, puasanya lantaran dia yakin bahwasannya puasa itu memang diwajibkan oleh Allah, maka dia termasuk orang yang nanti selesai Ramadan dosanya terhapuskan. Ini yang dimaksud dengan imanan. Kenapa disampaikan atau ditegaskan demikian oleh Rasulullah? Karena ada orang atau ada sebagian yang puasa tetapi bukan karena meyakini bahwa itu wajib. Contoh, ada orang dia pagi-pagi nggak ngopi, nggak makan nasi uduk juga. Kenapa bang nggak ngopi, nggak makan nasi uduk? Nggak ada yang bikinin kopi, nggak ada yang bikin nasi uduk, warung juga pada tutup semuanya. Kenapa bang nggak makan nggak minum? Kenapa? Saya mah pengen kayak orang-orang aja. Nah, dia melaksanakan ibadah bukan karena yakin bahwa kewajiban puasa Ramadan adalah sesuatu yang Allah tetapkan sebagai wajib, tapi karena ikut-ikutan, maka tidak termasuk orang yang keluar dari Ramadan yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang dimaksud dengan imanan. Orang yang iman artinya yakin bahwa memang puasa Ramadan Allah wajibkan. Bapak Ibu sekalian, disinilah pentingnya ilmu. Artinya seseorang melakukan ibadah puasa Ramadan contohnya, ini harus tahu bahwasannya Ramadan atau puasa yang dilaksanakan itu adalah kewajiban. Gak boleh sekedar ikut-ikutan. Dan demikian juga segenap ibadah lain. Seorang yang mengikuti imam, dia ikut imam diri, imam ruku dia ruku, sampai salam dia ikut salam. Namun ketika selesai sholat ditanya, ngapain kok tadi ngikutin ke imam? Saya mengikutin imam aja, tahu udah saya ngapain. Tidak sah sholatnya, karena dia tidak tahu kewajiban tentang sholat. Demikian juga Ramadan kita, imanan, kita puasa menahan lapar dan haus mulai dari subuh sampai maghrib. Ini karena yakin bahwa itu adalah yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ihtisaban. Yang dimaksud dengan ihtisaban di sini adalah khalisan liwajhillah. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, qiyamul lail pada malam harinya, ihtisaban karena dia mengharap ridho Allah saja. Qiyamul lailnya bukan karena selain Allah, tadarusnya bukan karena pengen didengar oleh tetangga, sedekahnya bukan karena pengen dilihat oleh DKM, semuanya hanya karena Allah. Ini yang disebut dengan ihtisaban. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan, malamnya qiyamul lail, dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, segenap ibadah di Ramadan, dia melaksanakan karena yakin itu adalah perintah Allah dan karena mengharap ridho Allah saja, bukan mengharap yang lainnya. Maka nanti malam takbiran ini keluar dari Ramadan, masuk dalam bulan Syawal, ini kayauma waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kira-kira bayi kalau baru lahir punya dosa apa enggak Pak? Punya dosa apa enggak Bu? Enggak punya. Demikian juga kita, kalau kita imanan wahtisaban, kita yakin bahwa ini perintah Allah dan juga kita hanya mengharap Allah saja, maka kita akan keluar Ramadan dengan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Ini yang disebut dengan minal aidin al-faizin, yaitu orang-orang yang kembali kepada fitrah. Yang terakhir Bapak Ibu, hendaknya di bulan Ramadan marilah sama-sama kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak lain dan tidak bukan yang kita jadikan contoh, yang kita jadikan teladan pada ibadah-ibadah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat madhab kiblat, kita sholat ada ruku dan ada sujudnya. Kira-kira itu ngikutin siapa Pak? Ngikutin siapa Pak itu kira-kira? Ngikutin Rasulullah. Kita terawih qiyamul lail itu kira-kira ngikutin siapa Bu? Ngikutin Rasulullah. Demikian juga kita puasa dari subuh sampai maghrib itu juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibalik, saya mau puasanya dari maghrib sampai subuh, ntar jam 8:30 makan nasi padang, jangan. Karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan puasa dari subuh sampai maghrib. Meneladani Rasulullah atau yang disebut dengan ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah, ini adalah seluruh pokok kebaikan. Simpul kebaikan itu ada pada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya yang paling dekat dengan kita, yang paling akrab dengan keseharian kita, kita mengikuti Rasulullah adalah dalam ibadah-ibadah seperti sholat. Sholatnya kita juga mengikuti Rasulullah, wudunya kita mengikuti Rasulullah. Bahkan sahur kita ini juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum sahur kalau bisa disempatkan, sebelum sahur atau sebelum masak sahur, ibu-ibu kalau bisa disempatkan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, niat sholatnya kalau emang udah tidur, niat sholatnya sholat tahajud atau sholat hajat, maka jadilah itu sebagai sholat tahajud. Kalau belum tidur, niatlah sholat hajat. Salat hajat atau mohon hajat kebutuhan-kebutuhan kita, ini Allah kabulkan di bulan Ramadan ini. Ini diantara amalan-amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail seperti tarawih, kemudian bangun malam untuk sahur, dan sebelum sahur jangan lupa salat tahajud, dan juga amalan yang sering diajarkan orang tua kita dan sanadnya atau ajarannya nyambung kepada Rasulullah, yaitu doa menjelang buka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu adalah doa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar hadisnya jelas dan itu juga yang diajarkan oleh guru-guru kita. Hendaknya kita amalkan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah. Kita bisa mengisi hari-hari Ramadan kita dengan ikhlas karena Allah dan yakin itu adalah perintah Allah, sehingga kita keluar dari Ramadan kayauma waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.